Halo Sobat Media, kembali lagi di Binsik, Bincang Asik, Menelisik bersama yang asik. Halo Sobat Media, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini bareng aku, Elinda Putra Lestari, dan tentunya aku nggak sendiri, aku bareng. Biasanya kan yang di Binsik tentu pakai baju-baju biru kayak gini ya. Tiba-tiba ada yang pakai baju hitam. Halo, aku Adelia dari UKM Multimedia. Ya, jadi kita sekarang sedang berkolaborasi Betul. dengan UKM Multimedia, terutama dari podcast ya. Betul sekali. Iya. Kali ini kita nggak mungkin berdua, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita ingin membicarakan terkait urgensi mental health di era digital saat ini. Kita bukan ranahnya kita kayaknya ya, kalau ngomongin Ada yang lebih mental. jago, ada yang lebih Betul, ahli lagi. Betul. Kita sambut aja. Oke, selamat datang Ibu Muamilah Ani, SPSI, MPSI Psikolog sebagai psikolog favorit di Polbangtan Malang. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Semoga sehat juga buat semua ya. Siap. Ibu mungkin boleh perkenalkan lagi kepada sobat-sobat media di rumah. Baik, saya Muamilah Ani Solihah. Saya praktisi psikologi yang saat ini setiap hari Jumat biasanya berpraktek di klinik di Polbangtan Malang. Nah gitu sobat media ya. Jadi di Polbangtan sendiri itu bukan hanya ada kliniknya aja ya yang mengurusi tentang Kesehatan fisik. tapi mental juga diperhatikan. Karena di sini. mental penting banget. Iya, jadi untuk orang tua di sana nggak perlu khawatir, di sini pasti terjamin Betul. secara kesehatan fisik dan juga mentalnya. Oke, langsung aja kali ya kita menelisik secara lebih jauh tentang kesehatan mental. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasan yang pertama. Jadi seperti yang kita ketahui nih di luaran sana bahwa banyak sekali perbincangan tentang Gen Z di mana kesehatan mentalnya sangatlah rentan dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Bahkan flyer-flyer di Instagram atau di media sosial lainnya terus mengatakan bahwa Gen Z merupakan generasi yang terlalu merasakan pressure yang berlebihan dan terlalu rentan terkena masalah kesehatan mental. Jadi menurut Bu Ani sendiri nih, kita langsung bahas ya, kenapa sih Gen Z itu secara tidak langsung terlalu rentan mengalami kesehatan mental daripada generasi sebelumnya? Baik, sebelum kita ngomongin kenapa nih kok Gen Z lebih rentan daripada generasi sebelumnya, mungkin saya akan mengulik sedikit tentang kesehatan mental ya. Kalau dari WHO bahwa kesehatan mental itu adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa sejahtera, memiliki kesejahteraan yang nampak, dia mampu untuk mengetahui potensi dirinya, kemudian dia mampu produktif, aktif, dan dia mampu juga mengatasi persoalan-persoalan hidup yang normal dalam kesehariannya dan mampu berkontribusi pada masyarakatnya. Nah, ngomongin Gen Z ini kan lahir di era digital. Betul. Ya, kurang lebih mungkin kelahiran di tahun 1997 sampai dengan 2010. Kemungkinannya Gen Z sekarang berusia 12 sampai 27 tahun. Yang mana mungkin masih ada yang masih sekolah, kemudian ada yang sudah kuliah, ada yang mungkin sudah bekerja dan ada yang menikah. Nah, melihat sebaran usia di Gen Z ini kebanyakan memang masuk pada usia ranah remaja atau adolescent, ya kan? Nah, dalam bukunya Lifespan Development, Harlock mengatakan bahwa usia remaja itu usia 12 sampai 21 tahun gitu. Yang mana di usia ini itu mereka sedang mengalami pertumbuhan yang pesat pada biologi, kemudian kognisinya juga pada aspek emosinya. Nah, dari beberapa indikator sebenarnya sudah menggambarkan bahwa kenapa Gen Z ini juga mengalami mungkin banyak mengalami isu-isu kesehatan mental gitu, bisa dipahami, bisa dimaklumi gitu. Nah, kita melihat lagi dengan mereka Gen Z ini kan dia hidup di era sosial media yang sangat canggih ya, mereka sangat adaptif, mereka sangat menguasai teknologi kayak gitu, sehingga keseharian mereka tidak bisa lepas dari yang namanya internet ya, smartphone, tablet ataupun mungkin aplikasi-aplikasi digital lainnya kayak gitu. Nah, kembali lagi tentang sosial media gitu, jadi paparan di media sosial, informasi, berita itu kan akan mudah sekali diakses gitu kan. Dan tambah mungkin
banyak tayangan-tayangan tentang remaja yang tawuran, kemudian remaja yang banyak curhat di sosial media ya. Kemudian ada juga suicide kan, ada beberapa banyak lain pemberitaan-pemberitaan yang mungkin kurang menguntungkan kayak gitu atau kurang bagus ya kayak gitu di Gen Z ini. Sehingga itu mengarahkan pada opini bahwa Gen Z ini sepertinya lebih rentan mengalami kesehatan mental yang terganggu daripada generasi sebelumnya kayak gitu. Menurut survei dari Asosiasi Psikologikal Amerika, jadi mengatakan bahwa Gen Z ini gitu 90% lebih gitu mereka pernah mengalami setidaknya satu gejala emosional berupa stres kayak gitu. Dan hanya 50%-nya yang mampu meregulasi secara baik gitu. Jadi kondisi ini sebenarnya akhirnya mentambah opini bahwa Gen Z ini dia generasi yang lemah, generasi yang lembek, generasi yang cengeng kayak gitu. Ada yang bilang generasi strawberry gitu. Betul. Tapi kebanyakan sebenarnya nggak mau ya dibilang generasi strawberry, lebih senang dibilang generasi kopi mungkin ya kayak gitu ya. Generasi kopi itu generasi yang mungkin kreatif, observable, produktif dan inovatif, mungkin seperti itu ya, daripada generasi strawberry nggak enak didengar ya. Betul. Kayak gitu. Jadi kembali lagi kita ke sosial media kayak gitu kan. Jadi pengaruh dari sosial media gitu itu mereka semakin terbuka untuk mendapatkan informasi, sehingga Gen Z ini memang dilaporkan itu mereka lebih peka ya, lebih peka terhadap kesehatan mental mereka gitu, sehingga mereka akan lebih banyak mengunjungi ke pusat layanan kesehatan mental gitu. Itu mungkin yang membedakan antara generasi sebelumnya dengan yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau generasi yang sebelumnya mungkin istilah kesehatan mental itu ada agak tabu. Nah, dengan perkembangannya teknologi ternyata kesininya mereka akan lebih mudah untuk mengulas. Bahkan beberapa selebriti juga mereka ketika menghadapi masalah tentang kesehatan mentalnya, mereka menceritakan itu kayak gitu, bagaimana perjuangan mereka menghadapi itu. Betul. Sehingga itu menjadi suatu hal yang lumrah kayak gitu. Nah di situ mungkin itu yang membedakannya, selain memang ketika generasi sebelumnya mereka mungkin memiliki kelebihan pada pengalamannya, mungkin sosial networking mereka juga mungkin lebih ya dibanding generasi yang sekarang ini. Oke, itu tadi ya pertanyaan pertama dengan jawaban yang sangat rinci dari psikolog kita, Bu Ani. Jadi Gen Z itu pada masa remaja seperti kita berdua ini ya, mulai dari usia 12 sampai 21 tahun, sebenarnya opini-opini itu ya Bu ya yang membuat Gen Z itu dirasa lemah gitu. Padahal sebenarnya sekarang itu memang masyarakat lebih open ya masalah tentang kesehatan mental gitu ya. Justru kita lebih sadar ya saat ini. Kalau mental tuh memang penting gitu. Iya, kita lebih open untuk membuka bagaimana yang kita rasakan. Betul. Mungkin kita lanjut aja langsung ke pertanyaan kedua. Oke, Sobat Media, kita lanjut beralih ke pertanyaan kedua. Ibu tadi sempat singgung tentang generasi kami yang lumayan konsumtif dalam pemakaian gadget. Nah, kita mau tanya nih Bu, bagaimana konsumsi gadget yang berlebihan ini dapat mempengaruhi mental health dari Gen Z itu sendiri, Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya gitu. Jadi Gen Z itu memang kan lahirnya memang di era-era yang dia lahir itu sudah teknologi sudah sangat pesat gitu kan, sehingga memang mereka memiliki ketergantungan yang tinggi gitu dengan gadget ini kayak gitu, dengan internet, dengan sosial media kayak gitu. Nah, apabila ini berlebihan, tentu sesuatu yang berlebihan menjadi kurang bagus kayak gitu kan ya. Menurut World Happiness Report tahun 2024 bahwa Gen Z ini memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah daripada generasi sebelumnya, dan itu sebabnya karena penggunaan sosial media yang sangat tinggi itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi penggunaan sosial media itu sebenarnya memiliki dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif gitu. Nah, apabila penggunaan sosial media digunakan dengan baik untuk mencari informasi, berita, mungkin untuk belajar, bahkan sosial media juga dipakai untuk berjualan ya kayak gitu. Betul. Atau memasarkan produksinya, itu
menjadi hal yang berbeda. Jadi tergantung pada penggunaannya kayak gitu. Dibanding dengan yang mungkin penggunaan yang tanpa kontrol. Tentu itu akan berdampak pada pandangan dirinya si Gen Z ini ketika melihat tayangan-tayangan yang nampak sempurna dari kehidupan orang lain, maka itu akan menimbulkan perasaan yang saya tidak sesempurna itu, kehidupan saya kok biasa saja daripada mereka yang tampak lebih wow kayak gitu kan, sehingga mereka akan insecure, kurang percaya diri begitu. Jadi penggunaan yang berlebih pasti akan berdampak pada gambaran citra dirinya dia. Ada salah satu juga penelitian dari JAMA Psikiatri itu tahun 2019 yang mengatakan bahwa penggunaan gadget yang lebih dari 3 jam per hari itu akan menimbulkan masalah kayak gitu pada citra dirinya. Karena dia membandingkan terus-terusan dengan kehidupan orang lain yang nampak sempurna. Ya gitu, sehingga ini akan mempengaruhi citra dirinya dia, self esteemnya dia kayak gitu. Kemudian kepercayaannya dirinya, sehingga apabila ini berlanjut terus-menerus maka akan menimbulkan kecemasan, kemudian menimbulkan hal-hal yang lebih lagi gitu. Betul. Dari kesehatan mentalnya dia yang terganggu. Ternyata sangat mempengaruhi ya Bu gadget ini terhadap mental health dari Gen Z tersendiri. Mungkin teman-teman di rumah bisa mengurangi konsumsi gadgetnya ya, terutama kamu ada. Biasanya kan kalau Gen Z kayak kamu mah enak sekarang udah ada sosmed, udah bisa browsing sini gini gitu kan ya. Padahal kalau secara konsumtif yang berlebihan juga itu bisa membuat seseorang overthinking dengan postingan dan lain sebagainya gitu. Ingat 3 jam lebih dari 3 jam itu lebih bisa, dari 3 jam per hari bisa beresiko, meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental terutama pada gambaran citra dirinya kita dia. Kita scroll sehari berapa ya? Udah gini terus gitu. Kita akan tahu lebih lanjut apa sih tanda-tanda kesehatan mental pada Gen Z. Oke. Jadi tanda-tanda dari orang mengalami kesehatan mental yang terganggu, pertama yaitu adanya perubahan moodnya. Jadi moodnya itu di sini menjadi mood swing ya. Jadi kadang bahagia, kadang sedih yang berkepanjangan, yang mungkin sebabnya juga kurang pasti gitu. Terus kedua, menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi biasanya suka menyendiri, teman-temannya mungkin di asrama makan, dia mungkin menunda waktu makannya, dan itu berlangsung sampai beberapa hari kayak gitu. Atau mungkin tidur terus, pola tidur juga terganggu, bisa insomnia atau hipersomnia. Jadi bisa gangguan tidur atau mungkin dia tidur yang terus menerus kayak gitu. Jadi ya bisa jadi begitu. Jadi aktivitasnya juga terganggu kayak gitu. Prestasi akademis juga menurun. Nah itu juga salah satu tanda orang mengalami gangguan kesehatan mentalnya. Ada perasaan tidak berharga. Kemudian dia mungkin yang paling parah adalah dia merasa tidak berharga dan melakukan percobaan untuk menyakiti diri sendiri atau self harm, atau kalau sampai dibiarkan terus-menerus bisa suicide. Jadi banyak banget ya tanda-tanda Gen Z itu terkena kesehatan mental. Apalagi kita yang kehidupannya di asrama ya, kalau lihat temennya kayak gitu berarti kita harus semakin merangkul, ditanya ini kenapa ya, kok kamu tiba-tiba tidur terus, nggak tidur-tidur, nggak makan-makan kayak gitu ya. Mungkin bisa diwanti-wanti, tapi ingat juga teman-teman di rumah jangan sampai self-diagnose. Jadi kan kita punya nih pakarnya yang sudah lebih mengerti. Jangan sampai kita melabeli kita sendiri nih sebagai psikolog. Iya padahal enggak gitu. Mungkin hanya perasaan sesaat yang didasarkan oleh beberapa faktor. Aku kena bipolar padahal kan kita belum cek kepada ahlinya ya. Betul. Kita tadi udah bicarain banyak hal, mulai dari tanda-tandanya, terus kenapa sih Gen Z ini bisa disebutkan sebagai generasi yang lemah soal mentalnya. Kita bakalan cari tahu gimana nih caranya biar kita nggak terus-terusan dibilang lemah mental. Mungkin Bu Ani ada saran-saran buat kita gimana nih kita harus punya keterampilan yang seperti apa gitu. Baik, jadi bagus sekali ya kayak gitu. Memang ini sebenarnya poinnya harusnya di situ kayak gitu. Jadi apa sih gitu, daripada mengobati kan lebih enak mencegah ya. Betul. Kayak gitu. Daripada kuratif lebih preventifnya kayak gitu. Jadi pertama jaga pola hidup sehat.
ya. Jadi jaga pola hidup sehat berarti makan yang bergizi, ya. Kemudian tidur yang cukup. Kemudian olahraga. Nah, olahraga bisa 30 menit per hari atau mungkin 150 menit per minggu, kayak gitu. Selain jaga pola hidup kita, kemudian jaga juga emosi dengan baik. Bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan hobinya dia, melakukan mungkin kayak yang suka nulis bisa nulis, yang suka menyanyi bisa menyanyi, atau mungkin juga melakukan meditasi. Nah, bagi kita yang muslim, kita bisa melakukan sholat 5 waktu itu dengan lebih khusyuk, ya, dipahami artinya, maknanya gitu. Berdoa lebih lama. Berdoa, ya, itu ada efek terapi, kayak gitu. Ada efek terapi sendiri ketika kita melakukan ibadah dengan baik gitu. Kalau mungkin di agama lain bisa melakukan meditasi. Jadi yang kedua adalah kelola emosi dengan baik. Jadi luangkan waktu untuk diri sendiri, bisa mengerjakan hobinya dia, kayak gitu. Entah itu menyanyi, atau mungkin menulis kayak gitu, atau mungkin melakukan meditasi gitu. Nah, bagi kita yang muslim gitu, kita bisa melakukan sholat 5 waktu, mungkin lebih khusyuk, lebih dipahami maknanya, dan itu memberikan efek terapi tersendiri kayak gitu. Kita juga bisa melakukan relaksasi kayak gitu. Nah, relaksasi itu bentuknya macam-macam, mulai dari pernafasan atau mungkin juga yoga gitu, atau traveling gitu ya. Itu juga bentuk-bentuk relaksasi. Yang ketiga, bangun hubungan yang positif dengan orang lain. Jadi kita bisa ngobrol dengan orang terdekat kita, dengan orang tua, misalnya jauh bisa telepon. Yang ketiga, yakni membangun hubungan yang positif. Ya, jadi kita meluangkan waktu untuk bercengkrama bersama teman, bersama keluarga gitu. Kalau misalnya jauh bisa telepon kayak gitu. Atau kita juga bisa mengikuti komunitas-komunitas yang positif. Kemudian kita juga bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dan juga hindari hal-hal yang bersifat toksik ya. Yang berikutnya yakni batasi penggunaan sosial media yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah cari bantuan pada profesional apabila mengalami kondisi kecemasan dan stres yang berkepanjangan. Itu mungkin keterampilan yang patut kita miliki gitu. Mungkin dari beberapa poin yang tadi, bersyukur alhamdulillah kita di Pulau Bangtan sudah diatur ya, mulai dari ibadahnya, terus makannya, jam tidurnya juga kita diatur di sini. Mulai dari bangun sampai tidur lagi juga udah sangat konsisten ya. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk mengeksplor segala keterampilan yang kita punya. Hobi-hobi kita juga bisa tereksplor di sini gitu. Iya, ada banyak UKM di sini. Pokoknya Mbak Alin, kita harus memposisikan diri kita sebagaimana mungkin, harus positive vibes nih. Kita nggak boleh yang namanya tertekan, nggak boleh yang namanya terlalu menyendiri, insecure dengan punya orang lain dan lain sebagainya. Tapi betul ya Bu ya, kalau misalkan kita menjalani hobi yang kita suka itu bener-bener terasa banget Bu, kayak happiness-nya tuh langsung rilis gitu Bu, semuanya emosi tuh langsung kayak kekuras lagi. Iya. Kalau saya tuh mungkin kalau ke alam gitu Bu, ngelihat yang hijau-hijau tuh kayak segar adem, gitu. Itu endorfinnya keluar kayak gitu ya. Gitu, Sehingga bikin kita lebih happy gitu, dan kebahagiaan itulah sebenarnya sumber dari kesejahteraan kita, kesehatan mental kita. Oke, luar biasa. Mungkin kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke teman-teman, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang media sosial, keterampilan, dan masih banyak lagi. Banyak banget gak sih kita denger yang namanya FOMO ya kan Nelin? Betul. FOMO tuh fear of missing out, dari perbandingan sosial. Gara-gara kita nonton medsos banget tuh bikin diri kita ngerasa kayak, kok orang-orang gini ya, kok orang-orang gitu ya. Suka membanding-bandingkan gitu ya. Jadi Bu Ani, gimana sih dampak atau perbandingan sosial yang ada di medsos mempengaruhi kesehatan mental kita? FOMO atau fear of missing out itu pertama kali dikenalkan oleh penulis di Amerika ya. Betul. Kayak gitu. Jadi yang menggambarkan ketakutan, kekhawatiran akan ketinggalan sebuah berita, acara, informasi atau apapun yang ada di sekitar mereka. Gitu. Jadi FOMO ini adalah sebuah gambaran di mana orang ini merasa takut ketika dia dianggap tidak up to date. Betul. Dia takut juga dikucilkan, dan biasanya tandanya dia melakukan scrolling atau mungkin aktivitas di media sosial itu berlebih.
dan itu tentu mengganggu produktivitasnya dia karena aktivitasnya dia yang memang berlebihan karena takut ketinggalan informasi, ketinggalan berita, ketinggalan acara. Jadi FOMO itu tidak terbatas pada kehidupan sosial saja gitu. Jadi mulai dari pendidikan, bahkan aktivitas-aktivitas yang lain itu mereka akan mengikuti terus. Dan orang-orang yang FOMO ini akan terobsesi gitu untuk mengikuti. Padahal kita tahu bahwa kehidupan sosial, finansial setiap orang berbeda kayak gitu. Dan ini yang membuat kita harus hati-hati agar kita tidak terjebak pada FOMO. Karena FOMO ini sangat merugikan kita gitu karena bisa menimbulkan rasa insecure karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih sempurna gitu, akhirnya kan membuat jadi tidak pede. Kok orang lain lebih kayak gitu daripada saya, dan dia akan terobsesi untuk mengikutinya kayak gitu kan, sehingga produktivitas juga terganggu, kemudian akademis juga akan terganggu. Jadi dampak FOMO itu bukan cuma pada insecure, rasa insecure bahwa dia tidak bisa menyamai atau tidak sama dengan orang lain, tapi juga mengganggu produktivitas, mengganggu belajarnya dia. Banyak dampak FOMO itu banyak sekali ya, mulai dari dia mengalami stres, kecemasan, insecure, gangguan tidur, gangguan produktivitas kayak gitu, gangguan belajar karena waktu mereka untuk scrolling takut ketinggalan berita itu lebih banyak. Betul. Gitu. Gitu. Mungkin itu beberapa dampak yang kurang menguntungkan gitu bagi orang yang mengalami FOMO. Jadi biasanya kalau FOMO tuh terus ngerasa ketinggalan ya. Yeah. Padahal kalau misalkan kita punya baju yang menurut kita masih layak pakai itu nggak apa-apa kan ya. Kita harus menormalisasi kalau ini yang aku punya ya udah gitu. Nggak perlu ngikutin orang, oh itu mereknya lebih bagus, aku harus seperti itu. Padahal finansial kita tidak seperti mereka gitu, berbeda-beda ya Bu ya. Betul. Jadi itu yang bikin Gen Z itu ngerasa pokoknya kalau dia kayak gitu, aku juga harus kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak penting gitu loh. Just be yourself ya guys. Jadi nggak terlalu penting untuk menyamakan finansial atau gaya hidup kalian karena ya memang hidup kita ya hidup kita, yang merasakan ya kita. Yang penting kita nggak tertekan, kita merasa bahagia itu udah lebih dari cukup sih. Yeah. Oke, Ibu, tadi kan kita udah ngomongin kalau sekarang ini digital banget ya Bu ya. Berarti eranya udah bergeser nih. Mungkin dulu bullying itu hanya terjadi di tempat kejadian aja. Betul. Nih, misalnya di sekolah, di rumah, dan di berbagai tempat. Kalau sekarang di mana-mana. Betul, di sosial media apalagi Bu, banyak banget cyberbullying yang sindir-sindiran. Iya betul, ramai di media sosial. Gimana sih Bu dampak cyberbullying ini tersendiri? Mungkin apakah beda dengan bullying-bullying yang terjadi di generasi secara langsung gitu? Apa tetap aja Bu berdampak juga, sangat berdampak? Jadi cyberbullying itu adalah suatu aktivitas ya, mengunggah kemudian mengupload kayak gitu hal-hal yang sifatnya negatif untuk menyakiti seseorang kayak gitu kan, untuk mempermalukan, untuk membuat perasaannya tersakiti kayak gitu. Dan biasanya contohnya misalnya dia menulis di kolom komentar kayak gitu untuk mempermalukan kayak gitu, atau mungkin memfitnah kayak gitu. Itu biasanya cyberbullying. Tadi apa pertanyaannya, cyberbullying dampaknya ya? Oke. Jadi biasanya dilakukan dengan menulis komentar kayak itu di unggahan seseorang yang ingin dia permalukan, ingin dia fitnah dengan ujaran-ujaran kebencian atau apa kayak gitu. Nah, tentu ini berdampak pada si pengunggah kayak gitu. Dia bisa mengalami kesedihan kayak gitu, malu, marah kayak gitu, atau mungkin dia menarik diri gitu dari kehidupan sosialnya dia kayak gitu. Jadi dampak cyberbullying ini sangat merugikan gitu bagi seseorang yang terkena atau menjadi korbannya gitu. Dia bisa mengalami kesedihan, kemudian rasa malu, terus kemudian cemas, depresi, bahkan sampai pada kasus dia bunuh diri kayak gitu. Jadi sangat merugikan untuk korban. Mungkin untuk teman-teman sobat media di luar sana ya, setelah melihat ini mungkin masih bisa dijaga lagi kan ketikannya ya, lebih mengerti perasaan yang lainnya juga, sebagaimana kalian ingin dimengerti perasaannya. Seperti sama pasangan, harus sesama mengerti perasaannya, gitu juga ke orang lain.
Mungkin kita tidak bisa selalu membatasi orang lain untuk berkomentar, tapi kita bisa membentengi diri dan juga membatasi. Mungkin bisa di nonaktifkan kalau mau komentarnya dulu sebentar sampai semuanya membaik. Betul. Mentalnya lebih baik lagi, habis itu lanjut lagi. Kalaupun ada masalah nggak perlu sindir-sindiran kayaknya ya. Betul. Kita bisa selesaikan dengan kepala dingin juga. Di media sosial itu sering banget Gen Z itu kayak sarkastiknya keluar, kalimat-kalimat yang membuat sakit hati, padahal itu nggak sepele kok, itu bisa membuat kesehatan mental kita terganggu. Oke teman-teman, jadi biasanya seseorang yang terkena kesehatan mental itu banyak sekali kasusnya. Entah ada sesuatu isu di rumahnya, atau dia adalah anak broken home, atau ada dengan teman-teman dan lain sebagainya, dulu punya latar belakang yang menyedihkan, itu yang membuat mereka semakin memiliki tekanan yang besar. Tapi ketika kita melihat seseorang seperti itu, tentu kita bisa memberikan lingkungan yang baik untuk mereka. Kalau misalkan kita bukan orang yang terkena kesehatan mental mungkin ya Kak Elin, ya kita bisa bikin seseorang itu, oh aku kan nggak kena, berarti mereka juga bisa semangat, bisa bertahan sama seperti kita. Jadi gimana sih Bu kita sebagai seseorang yang bisa mempengaruhi untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik kepada mereka yang terkena kesehatan mental? Oke. Orang yang terkena kesehatan mentalnya terganggu biasanya dia mengalami kesedihan, ya kan? Aktivitasnya juga dia terganggu kayak gitu. Maka betul sekali gitu. Di sini lingkungan memang punya pengaruh yang cukup signifikan untuk mempengaruhi bagaimana terbentuknya gangguan kesehatan mental atau mungkin justru mendukung kayak gitu kan. Dan lingkungan yang seperti apa yang bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan mental, atau ketika ada teman yang sedang kesehatan mentalnya sedang terganggu nih gitu, sebaiknya kita seperti apa gitu. Pesan saya, satu, jangan dijauhin ya. Jadi ketika melihat ada teman yang sudah mulai menunjukkan gejala kayak gitu kan, mengalami krisis kesehatan mental gitu, dia misalnya sudah mulai menarik diri, diam gitu, maka kita sebagai temannya itu kita bisa mengajak berkomunikasi ya, menanyakan gitu, ditanyain gitu, dikomunikasikan dengan bagus, jadi pendengar yang baik gitu. Nah kemudian tanyakan juga gitu, bantuan apa yang kira-kira diperlukan gitu. Jadi pendengar yang baik di sini adalah tidak memberikan justifikasi, kita bisa menghargai dia, menciptakan lingkungan yang positivitas, dalam arti memberikan lingkungan yang positif, lingkungan yang membuat atmosfer yang dimana dia bisa bertumbuh dengan baik. Jadi tidak ada menghakimi kayak gitu. Jadi ada saling menghargai, saling menghormati. Ketika ada teman yang kebetulan sedang mengalami, maka satu, jangan dijauhi, tapi ajak untuk berkomunikasi ya. Kemudian jadi pendengar yang baik, tidak menjudgment kayak gitu. Juga tidak memberikan saran, atau saran-saran kadang-kadang ini tidak pas gitu. Jadi untuk memberikan saran ini harus hati-hati gitu. Apabila diminta baru kita berikan. Tapi kalau misalnya dia tidak meminta, kita dengarkan aja gitu. Dan sarankan untuk mengunjungi profesional apabila ini berkelanjutan. Jadi emang yang saya garis bawahi adalah tidak memberikan justifikasi sih Bu ya. Jadi kadang itu orang yang terkena gangguan kesehatan mental tuh cuma pengen didengar, pengen dipeluk, pengen aku nih nggak pengen kamu kasih saran karena tidak ada yang bisa membantu selain diriku sendiri gitu kan. Jadi ya cukup didengar gitu ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi menciptakan lingkungan yang positif, atmosfer yang positif, dukungan sosial dan dukungan emosional bila sudah mengalaminya. Tentu itu sangat diperlukan, dan jangan ragu untuk mengunjungi profesional apabila keluhannya terus berlanjut. Oke Sobat Media, kurang lebih udah 1 jam kita menemani Sobat Media di rumah. Semoga pembicaraan kita tadi dapat memberikan insight-insight yang bagus untuk teman-teman dan juga kita berdua tentunya. Apalagi Gen Z ya, yang nonton kebanyakan Gen Z teman-teman. Biasanya dari mahasiswa Polbangtan paling banyak ya, yang seumuran dengan kita. Pasti impactnya banyak sih, semoga bermanfaat. Amin, amin. Dan sekali lagi kita ucapin terima kasih kepada Ibu Ani. Iya, sama-sama. Sudah berkenan hadir di weekend-weekend seperti ini, Bu. Terima kasih. Tengah kesibukan ya, masih menyempatkan podcast bareng kita. Betul. Dan semoga nantikan bermanfaat juga Binsik selanjutnya di BEM Polbangtan Malang. Kita akan streaming di BEM Polbangtan Malang
dengan bintang tamu yang lebih menarik. Luar. Nantikan terus dengan inspirasi-inspirasi yang bisa memotivasi teman-teman semua. Saya Linda Putra Lestari bersama rekan Saya Adelia Hesa. tetap di Binsik Bincang asik, menelisik bersama yang asik.